Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pernahkah kita berpikir Al-Quran yang kita baca sampai hari ini masih tetap utuh setelah Rasulullah wafat? Ada seorang wanita yang Allah pilih untuk menjaganya. Hafsah, penjaga warisan langit. Hafsah binti Umar. Ibunya adalah Zainab binti Mad'un bin Hubaib. Hafsah dilahirkan pada saat orang Quraisy membangun Ka'bah 5 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha dibesarkan dengan mewarisi sifat ayahnya Umar bin Khattab. Dalam soal keberanian, dia berbeda dengan wanita lain. Kepribadiannya kuat dan ucapannya tegas. Kelebihan lain yang dimiliki Hafsah adalah kepandaiannya dalam membaca dan menulis. Padahal ketika itu kemampuan tersebut belum lazim dimiliki oleh kaum perempuan. Hafsah binti Umar tumbuh di keluarga yang kuat prinsipnya. Ia bukan termasuk generasi pertama yang masuk Islam. Bahkan ayahnya, Umar bin Khattab, adalah salah satu orang yang paling keras menentang Islam. Ketika suatu waktu, Umar mengetahui keislaman saudara perempuannya, yaitu Fatimah, beserta suaminya Said bin Zaid, dia sangat marah dan berniat menyiksa mereka. Sesampainya di rumah saudara perempuannya, Umar mendengar bacaan yang mengalun dalam rumah. Tanpa ampun dia menampar mereka hingga darah mengucur dari kening keduanya. Akan tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Hati Umar kemudian tersentuh ketika melihat darah mengucur dari dahi adiknya. Kemudian Umar mengambil Al-Quran yang ada pada mereka dan selintas dia membaca surat Toha, dan terjadilah keajaiban. Hati Umar mulai diterangi cahaya kebenaran dan keimanan. Umar pun masuk Islam dan mengajak keluarganya masuk Islam. Saat itu Hafsah masih sekitar 10 tahun juga masuk Islam. Keislaman Umar membawa keberuntungan yang sangat besar bagi kaum muslimin dalam menghadapi kaum Quraisy. Kabar keislaman Umar ini memotivasi para muhajirin yang berada di Habasyah untuk kembali ke tanah asal mereka setelah sekian lama ditinggalkan. Nah, dari mereka salah satunya itu terdapat pemuda bernama Hunais. Yang beliau ini sangat mencintai Rasulullah, lalu Hunais ini menikah dengan Hafsah. Rumah tangga mereka sangat berbahagia karena dilandasi keimanan dan ketakwaan. Ketika Rasulullah mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, Hafsah dan suaminya pun meninggalkan Mekah. Perang pertama umat Islam dengan kaum Quraisy adalah Perang Badar. Dalam peperangan ini, Allah menunjukkan kemenangan bagi hamba-hambanya yang ikhlas sekalipun jumlah mereka sangat sedikit. Dan dalam perang ini, Hunais termasuk salah seorang anggota pasukan muslimin yang mengalami luka yang cukup parah. Di usia muda, Hafsah kehilangan suaminya. Dunianya seakan berhenti. Tetapi Allah sedang menyiapkan takdir terbaiknya. Setelah Hunais wafat, Hafsah menjadi janda di usia muda. Umar bin Khattab sangat sedih. Ia berharap Hafsah mendapatkan pendamping yang soleh. Umar kemudian menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Namun Abu Bakar memilih diam. Lalu Umar pergi ke Utsman bin Affan, tetapi Utsman pun menolak karena masih berduka atas wafatnya Ruqayyah putri Rasulullah. Dalam kesedihannya, Umar mengadukan itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkata, Hafsah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Tak lama kemudian, Rasulullah sendiri meminang Hafsah.
Umar pun sangat bahagia dan merasa mendapat kehormatan besar. Barulah ia memahami alasan Abu Bakar diam. Ternyata Abu Bakar mengetahui bahwa Rasulullah sedang mempertimbangkan Hafsah, tetapi ia tidak ingin membocorkan rahasia beliau. Pernikahan ini bukan sekedar menyatukan dua insan. Ia menjadi bentuk penghormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar, sekaligus kemuliaan bagi Hafsah, seorang janda muda yang pernah kehilangan suaminya dalam perjuangan. Namun kemudian Allah menggantinya dengan kemuliaan yang jauh lebih besar. Di rumah Rasulullah, Hafsah menempati kamar khusus sama dengan Saudah bin Zum'ah dan Aisyah binti Abu Bakar. Secara manusiawi, Aisyah sangat mencemburui Hafsah karena mereka sebaya. Lain halnya Saudah binti Zum'ah. Ia menganggap Hafsah sebagai wanita mulia, putri Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang terhormat. Umar memahami bagaimana tingginya kedudukan Aisyah di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun mengetahui bahwa orang yang menyebabkan kemarahan Aisyah sama halnya dengan menyebabkan kemarahan Rasulullah. Dan yang ridho terhadap Aisyah berarti ridho terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Umar berpesan kepada putrinya agar berusaha dekat dengan Aisyah dan mencintainya. Selain itu, Umar meminta agar Hafsah menjaga tindak tanduknya sehingga di antara mereka berdua tidak terjadi perselisihan. Akan tetapi, memang sangat manusiawi jika di antara mereka masih saja terjadi kesalahpahaman yang bersumber dari rasa cemburu. Salah satu contohnya adalah kejadian ketika Hafsah melihat Maria Al-Qibtiyah datang menemui Nabi dalam suatu urusan. Maria berada jauh dari masjid dan Rasulullah menyuruhnya masuk ke dalam rumah Hafsah yang ketika itu sedang pergi ke rumah ayahnya. Dia melihat tabir kamar tidurnya tertutup, sementara Rasulullah dan Maria berada di dalamnya. Melihat kejadian itu, amarah Hafsah meledak. Hafsah menangis penuh amarah. Rasulullah berusaha membujuk dan meredakan amarah Hafsah. Bahkan beliau meminta maaf kepada Hafsah dan beliau meminta agar Hafsah merahasiakan kejadian itu. Merupakan hal wajar jika istri-istri Rasulullah merasa cemburu terhadap Maria, karena dialah satu-satunya wanita yang melahirkan putri Rasulullah setelah Siti Khadijah. Kejadian itu segera menyebar, padahal Rasulullah telah memerintahkan untuk menutupi rahasia tersebut. Berita itu akhirnya diketahui oleh Rasulullah sehingga beliau sangat marah. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Rasulullah menceraikan Hafsah, namun beberapa saat kemudian merujuknya kembali karena melihat ayah Hafsah adalah Umar. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah bermaksud menceraikan Hafsah, tetapi Jibril mendatangi beliau membawa pesan. Sesungguhnya Hafsah adalah wanita yang banyak puasa dan rajin sholat malam. Ia juga akan menjadi istrimu di surga. Maka Nabi pun merujuk Hafsah tanpa ragu. Dari sumber lain juga disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mentalak satu Hafsah radhiyallahu anha. Saat Umar ayah Hafsah mengetahui kabar ini, ia lumuri kepalanya dengan debu. Umar berkata, pada hari ini Allah tak menghiraukan Umar dan putrinya. Dari Qais bin Yazid, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mentalak Hafsah binti Umar dengan talak satu. Salah seorang pamannya dan Utsman bin Mas'un menemuinya. Hafsah menangis dan berkata, demi Allah, tidaklah beliau menceraikanku karena suatu aib. Kemudian Nabi datang dan bersabda, Jibril menyampaikan kepadaku, rujuklah Hafsah, karena dia adalah seorang wanita yang rajin berpuasa dan sholat malam.
dan dia adalah istrimu di surga. Setelah Rasulullah wafat, kehidupan Hafsah justru menjadi semakin penting dalam sejarah Islam. Dia tidak menikah lagi. Hafsah memilih menjalani kehidupan dengan ibadah, ilmu, dan menjaga amanah yang ditinggalkan Rasulullah. Salah satu amanah terbesar adalah mushaf Al-Quran. Pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf setelah banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Mushaf tersebut kemudian berada pada Abu Bakar, lalu Umar, dan setelah Umar wafat, disimpan oleh Hafsah. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hendak menyatukan bacaan umat Islam dalam satu standar mushaf, beliau meminta mushaf yang berada pada Hafsah sebagai rujukan. Dari sumber lain dijelaskan bahwa Sayyidah Hafsah menuliskan naskah Al-Quran pada sejumlah media, di antaranya batu, tulang, kulit, papan, pelepah, kurma, dan lainnya. Naskah Hafsah ini tersimpan dengan baik dan rapi, hingga suatu ketika ada upaya mengodifikasi Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Naskah Al-Quran Hafsah tersebut kemudian diminta Zaid bin Sabit yang saat itu ditugaskan sebagai panitia kodifikasi Al-Quran mengkonfrontasi hafalan para sahabat dengan naskah Hafsah. Hasilnya kemudian dituangkan ke dalam lembaran kulit dan disusun berdasarkan turunnya wahyu kepada Nabi. Sementara naskah Hafsah dihancurkan. Dia kemudian diberi naskah baru yang sudah disusun Zaid bin Sabit secara lebih rapih tersebut, yang nantinya naskah ini akan disempurnakan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan sehingga menjadi naskah resmi Al-Quran. Bayangkan seorang perempuan yang pernah menjadi istri Rasulullah setelah beliau wafat menjalani hidup dalam kesunyian, namun memegang amanah yang sangat berat bagi umat. Tahun-tahun berlalu hingga tiba masanya Hafsah mendekati akhir hidupnya. Pada tahun 45 Hijriyah, pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, Hafsah meninggal di Madinah sekitar usia 60 tahun. Kepergiannya menjadi kehilangan bagi keluarga dan para sahabat. Perempuan yang dahulu menjadi istri Rasulullah, juga putri Umar bin Khattab, dan salah satu penjaga lembaran Al-Quran itu akhirnya kembali kepada Allah. Jenazah Hafsah kemudian disolatkan dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Saudara-saudaranya dari kalangan sahabat turut mengantar kepergiannya. Begitulah akhir perjalanan Hafsah. Ia pergi meninggalkan dunia, namun namanya tetap ada dalam sejarah Islam. Warisan tidak selalu berupa emas, rumah, ataupun tanah. Ada warisan yang lebih besar, iman, ilmu, dan Al-Quran. Shadaqallahul azim. Semoga Allah menjadikan kita penjaga Al-Quran sebagaimana Hafsah binti Umar menjaga amanah umat.